Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dengan berdiri, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan Mazmur 29. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebab
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang kekasih, keselamatan yang dikaruniakan Allah dalam Yesus Kristus bersifat terbuka bagi semua orang dan menembus batas-batas. Kita yang dulu mungkin jauh dari Allah, bahkan mulanya tidak terjangkau, telah menjadi dekat, bahkan dirangkul oleh kuasa kasih-Nya. Oleh karena itu, kita hendaknya menjadi hamba dan mitra Allah yang mau menghadirkan tanda-tanda kerajaannya bagi semua orang. Jalan
dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku segala kesalahan kita serta memohon pengampunan dari Allah. Ya Allah, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau tidak memandang betapa buruknya laku dan perkataan kami, melainkan Engkau memandang kami sangat berharga di mata-Mu. Namun kami mengaku kami masih sering memandang sesama dengan sebelah mata. Kami hanya melihat keburukan dan kesalahan mereka. Kami membangun pembatas yang memisahkan kami dari mereka, karena kami menganggap mereka tidak baik. Akhirnya kami tidak peduli dan meninggalkan sesama kami. Ya Allah, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk melihat bahwa kasih-Mu begitu besar dan luas. Kasih-Mu mengatasi segala perbedaan. Kasih-Mu hadir dalam ruang-ruang yang tidak terjangkau sekalipun oleh kami. Tolonglah kami ya Allah, untuk membuka hati bagi sesama kami, untuk menjangkau mereka yang selama ini tidak terjangkau, serta mengasihi mereka dengan kasih-Mu. Dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami mengaku dan memohon. Amin.
yang mengasihi mendengar suara kita, yang mengaku dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7 berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak untuk menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Di dalam kasih yang teguh, layakan Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembah kuririnku dengan tangan yang lembut. Apabila terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar,
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu hadir di dalam panggilan-Mu untuk memperbaharui kehidupan kami, untuk memperbaharui iman percaya kami melalui ibadah pada hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca bagian dari firman-Mu, Engkau menerangi hati kami, sehingga melalui Roh Kudus kami mampu untuk mengerti bacaan yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya melalui khotbah yang pada saat ini akan kami dengarkan, Kau menggerakkan hati kami untuk menjangkau mereka yang selama ini mungkin kami tak jangkau, tidak mampu kami jangkau dan tidak dapat atau belum kami jangkau. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan 9. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkannya sekalian. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Ya Tuhan, janganlah Engkau jauh, kekuatanku segeralah menolongku. Lepaskanlah aku dari pedang, dari anjing yang mencengkramnya nyawaku. Selamatkan aku dari singa, juga dari tanduk banteng. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Aku kan masyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaatmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan
Pembacaan kitab Galatia 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia kembali ke dalam perahu, lalu berlayar kembali, dan orang
yang telah ditinggalkan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyeru dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Neto Kristanto. Panggilan saya Pendeta Adi atau Pendeta Neto, tapi saya menyarankan panggilnya Pendeta Neto saja. Karena Pendeta Adi itu udah pasaran di mana-mana ada, ya. Dari Adi Nathanael gitu ya, Adi Cahyono di GKI Delima, ini Adi Neto di GKI Kedoya. Biar membedakan pakai kata Neto. Saya percaya hanya ada satu pendeta dengan nama sebutan Pendeta Neto di dunia ini. Cuman saya saja gitu ya. Saya melayani di GKI Kedoya. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu saudara-saudara adalah menjangkau yang tak terjangkau. Lagu Amazing Grace ya, ditulis liriknya oleh John Newton. Saya ingin mengajak kita semua menyanyikan lagu yang indah ini. Lalu kita coba resapi kembali dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat gitu ya, kisah di balik penulisan lirik Amazing Grace ini. Mari kita nyanyikan. Oh, ininya pemusiknya di sana. Sabar Bapak Ibu, sedang OTW gitu ya. Kita nyanyikan 2 kali. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now. Temponya dikurangin, lebih lambat. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lagu ini lagu yang sangat indah. Sebagian besar orang Kristen itu tahu dan bisa menyanyikan lagu ini dibandingkan lagu-lagu kidung jemaat yang 200-300an itu ya. Salah satu itu yang ini pasti bisa menyanyikan. Yang menarik adalah tidak banyak orang yang tahu background atau latar belakang kisah dibalik John Newton yang menulis lagu ini. Kata-katanya indah, Amazing Grace gitu ya. Kalau di kidung jemaat judulnya apa? Ajaib benar anugerah gitu ya. Ya. Anugerah yang sungguh luar biasa gitu ya, yang terdengar sangat manis gitu. Yang telah apa? Menyelamatkan. Wretch itu apa?
Wretch, celaka ya, yang telah menyelamatkan orang celaka sepertiku gitu. Tidak hanya cilaka tapi orang yang keji. Lebih sadis lagi, orang yang bangsat. Jadi anugerah Allah, grace itu, amazing grace itu menyelamatkan orang yang bangsat seperti saya. Mengapa John Newton menuliskan wretch di sini, keji di sini, cilaka di sini, bangsat di sini, di dalam syair ini? Karena ini semua berawal dari kisah kehidupan John, berawal dari bisnis budak di Afrika. Siapa yang menyangka ternyata seorang pendeta bernama John Newton itu punya sebuah masa lalu yang sangat kelam. Dia adalah seorang pebisnis, tapi bukan bisnis dagang kain gitu ya. Bukan bisnis obat-obatan, bukan. Bisnisnya adalah bisnis budak Afrika. John Newton itu lahir dari seorang ayah yang seorang pelaut juga. Ibunya seorang Kristen. Dia waktu masih kecil suka diceritain sama ibunya gitu ya, kisah-kisah Alkitab gitu ya, diceritain gitu ya, ketika sore hari, malam diceritain kisah-kisah Alkitab gitu ya. Tapi pada umur 7 tahun ibunya itu meninggal dunia. Dia dibesarkan oleh ayahnya dan ibu tirinya. Lalu ketika umur sekitar 16-17 tahun dia akhirnya ikut seperti ayahnya bekerja di kapal. Pada saat itu dia bekerja di kapal budak. Jadi kapalnya itu dari Inggris berlayar ke Afrika, pergi ke desa-desa Afrika, lalu kemudian membawa pemuda-pemuda dari sana, lalu dibawa keluar Afrika ilegal, lalu dijual. Pada saat itu penentangan akan perbudakan pada saat itu di Inggris sudah gencar-gencarnya, tetapi dia melakukan itu. Bagi John Newton pada saat itu melihat budak dipukuli berdarah-darah itu biasa. Bagi John Newton pada saat itu lihat di depannya dia harus ngepel darah itu biasa. Dan dia juga ikut berbisnis di sana. Sampai suatu ketika terjadi badai di tengah laut. Dan pada saat badai itu, sebelum badai dia sempat membaca sebuah Alkitab, membaca bagian kitab Yunus. Lalu membayangkan, aduh kalau ini terjadi sama hidup saya sebagai seorang pelaut gimana? Tidak lama kemudian yang terjadi adalah terjadi badai, perahunya digoncang-goncangkan, bahkan satu orang awaknya meninggal terhantam ombak. Dan di situ dia membayangkan, jangan-jangan aku nanti akan seperti Yunus. Aku akan dibuang ke laut, bahwa aku ini berdosa dan akan dibuang ke laut, baru laut itu reda. Tidak reda-reda juga badainya, lalu kemudian dia teriak, Tuhan selamatkan kami. Padahal sebelumnya John Newton itu sering kali menghujat Allah, menghujat Tuhan. Dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Dia sering kali menghujat Allahnya orang Kristen. Dirinya sendiri waktu masih kecil sering kali mendengarkan kisah-kisah Alkitab. Tetapi ketika hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya jauh dari Allah, dia tidak lagi memiliki kepekaan akan kuasa Tuhan. Sampai di titik itu ketika badai dia tiba-tiba berteriak dalam refleksinya setelah dia menjadi seorang pendeta. Dia menuliskan dalam refleksinya pada saat itu. Saya mengatakan, saya berteriak, Tuhan selamatkan kami. Tidak dengan sebuah persiapan. Otomatis keluar kata-kata itu. Karena apa? Ketakutan. Lalu tidak lama kemudian badainya reda. Kapal itu sempat ombang-ambing selama 4 minggu. Dan tidak lama kemudian setelah badai itu reda, mereka sampai di sebuah pulau. John Newton pada saat itu mulai mengalami pertobatan akibat peristiwa itu. Hidupnya mulai berubah. Sikapnya mulai berubah. Yang keras kepala gitu ya, mulai lembut, mulai melunak. Tapi ada hal yang tidak berubah. Dia masih menjual
budak selama 6 bulan. Dia masih jualan budak selama 6 bulan. Jadi kalau dia menuliskan but now I'm found, tetapi sekarang aku sudah diketemukan, diperjumpakan dengan Tuhan, udah berjumpa dengan Tuhan. Was blind but now I see. Dia kenapa menuliskan kata blind di sana? Orang sudah berjumpa but now I'm found, tapi dia masih menuliskan was blind. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui peristiwa itu, tapi dia masih buta, dia masih menjual budak. Dia belum mengerti sungguh-sungguh makna perjumpaan dengan Kristus itu. Dia masih jualan budak selama 6 bulan. But now I see. Setelah 6 bulan itu, dia meninggalkan pekerjaan itu. Dia sekolah teologi di Inggris, dan kemudian akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Ibunya ketika masih kecil ternyata punya impian anaknya nanti suatu saat bisa menjadi seorang pendeta. Jadi ada tokoh lain di balik kehidupan panggilan John Newton, yaitu mamahnya. Yang ketika 7 tahun dia sudah ditinggalkan, mamahnya meninggal. Ternyata doa mamahnya itu akhirnya berbuah ketika dia berusia 40-an tahun, menjadi seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara, belum selesai di situ. Dia bersahabat dengan seorang yang bernama William Wilberforce. Dia seorang anggota parlemen di Inggris. Dia berjuang untuk undang-undang penghapusan budak di Inggris pada saat itu. William Wilberforce ini adalah anak rohaninya dari John Newton. Dan dia sangat terinspirasi dari lirik yang ditulis oleh John Newton, Amazing Grace. Nadanya itu lagu lagu dari Amerika, tapi John hanya menggantikan liriknya. Tapi lirik itu sangat menginspirasi William. Sampai akhirnya 20 tahun kemudian undang-undang perbudakan itu dikeluarkan. Dan pada saat yang sama John meninggal dunia. Adalah sebuah proses yang tidak singkat. Dalam waktu yang jauh, yang tidak dekat dengan orang-orang yang John menjadi inspirasi atau John kasihi, mamanya sendiri sudah tidak ada gitu. Tetapi kasih Allah itu bisa menjangkau John, sekalipun mamanya yang selama ini mendoakan dia, ya, yang menceritakan kisah-kisah Alkitab sudah tidak ada, tetapi kuasa Allah itu tetap ada di dalam kehidupannya John ketika di titik yang paling rendah di dalam hidupnya. Allah menjamahnya. Allah menjangkau, sekalipun John itu jauh di sana, di tengah-tengah laut yang di sekelilingnya itu sudah tidak lagi kelihatan daratan titiknya di mana, tetapi Allah bisa menjangkau John Newton. Sekalipun hidupnya, karakternya brengsek, Allah tetap bisa mengubah hidupnya John Newton. Allah menjangkau jauh ke dalam. Hari ini bacaan Injil kita bercerita tentang Yesus yang memasuki daerah orang Gerasa. Pada suatu kali ketika Yesus Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Nah, ini petanya. Di Gerasa di sini ya. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Daerah Gerasa, kalau di dalam Injil Matius itu ada yang Injil Lukas, Matius itu mengatakan daerah Gadara ya. Entah Gerasa entah Gadara itu sama-sama itu ada di daerah namanya Dekapolis. Daerah Dekapolis itu adalah wilayah 10 kota Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung. Jadi Gerasa, Gedara, Gergesa, ada yang mengatakan lagi seorang teolog mengatakan itu bukan Gerasa, bukan Gadara, tapi Gergesa. Nah, apapun itu, 3 tempat itu
sama-sama berada di daerah Dekapolis. Dekapolis itu adalah kota Yunani. Apa artinya kalau itu kota Yunani? Di sana banyak orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi tidak akan mau masuk ke daerah yang isinya adalah orang-orang Yunani, daerah orang-orang non-Yahudi. Karena dianggapnya daerah itu wilayah yang najis. Apalagi tandanya di sana adalah ada ditemukan peternak babi. Mereka orang Yahudi sampai hari ini tuh nggak makan babi. Jadi berbahagialah kita sebagai orang-orang percaya makan babi. Ya orang-orang Yahudi tidak bisa menikmati cukyok gitu, nggak bisa menikmatin mereka. Ya kita masih bisa gitu ya. Kita makan babi. Nah orang-orang Yunani itu pelihara babi di sana, banyak peternakan babi di sana. Orang Yahudi itu nggak akan mau masuk ke daerah sana. Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Yesus ini menarik. Ketika orang-orang yang lain, orang-orang Yahudi ini tidak mau menjangkau daerah sana untuk pelayanan mereka, Yesus pergi nyebrang dengan sengaja, dengan terstruktur dan masif gitu ya. Dengan cara yang memang direncanakan, Yesus mau menjangkau daerah itu. Daerah orang Gerasa. Dan pada saat Yesus turun dari perahu berjalan, tiba-tiba ada seorang ya yang bekas dirantai gitu ya, datang kepada Yesus. Dikatakan dalam Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di pekuburan. Jadi orang itu tinggal di pekuburan, ya tidak berpakaian, sudah lama dirasuki setan-setan. Jadi dia itu tereliminasi, tersingkirkan, terkucilkan gara-gara si setan-setan yang masuk ke dalam dirinya ini, yang merasuki dirinya ini. Ayat 29, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi dia sudah diikat, sudah dirantai. Dirantai itu berarti pakai apa? Besi atau kayak besi ya namanya, dirantai itu besi aja bisa diputuskan sama dia. Tali juga diputuskan, dilepaskan sama dia. Pokoknya dia pengennya semaunya sendiri. Lalu kemudian dibawa setan-setan itu pergi ke tempat-tempat yang suci, sepi, gitu ya, sepi, sunyi, nggak banyak orang di sana. Tadi dikatakan tinggalnya di mana? Di dalam kuburan, dunia orang mati. Apa sih maksudnya ini gitu ya? Oh, maaf nih, jam waker saya berbunyi. Ya, apa sih maksudnya? Orang itu punya yang namanya kelemahan. Kelemahannya apa tadi? Kelemahannya ya dengan segala ikatan dan sebagainya, dia hidupnya mau semaunya sendiri kan? Ketika diikat, dilepaskan, ada nggak sih orang-orang yang semacam itu? Hidupnya maunya semau-maunya sendiri, semau-mau saya sendiri, diatur nggak bisa. Kan ada orang-orang yang semacam itu. Oleh karena kelemahannya itu, dia tersingkirkan, dia terisolir, dia terlupakan, dia dihindari oleh orang banyak, dijauhi, disingkirkan. Orang-orang yang mungkin hari ini juga hidupnya kita dinilai oleh masyarakat sosial itu sebagai yang uraan, gitu ya, yang hidupnya semau-mau saya sendiri, yang hidupnya dengan penuh kekerasan, disingkirkan orang, dijauhi. Seorang orang tua mungkin pernah mengatakan, jangan main sama dia anak nakal, jangan ikut-ikutan, nanti kamu ikut-ikutan nakal. Nah, saya nggak tahu guru sekolah minggu semoga tidak mengatakan hal itu gitu ya, guru sekolah minggu ya. Jangan sama dia anak nakal. Ketika hal itu terjadi, dia tereliminasi. Dia dirasuki oleh iblis yang menyebut dirinya legion atau legiun. Itu adalah artinya pasukan. Jadi iblis yang merasuk itu tidak sendirian, tapi punya pasukan. Yang tadi dikatakan legion artinya banyak, sebab jumlahnya banyak.
Pada saat itu zaman Yesus, legion itu adalah sekumpulan pasukan tentara yang jumlahnya itu bervariasi dari masa yang berbeda, dari masa ke masa. Pada zaman Yesus, pada zaman Kaisar Augustus, satu legion itu terdiri atas 6.826 orang. Jadi iblis ini mau bicara nggak cuma satu atau dua, tapi ribuan, ratusan yang ada di dalam orang itu. Hidupnya sudah dikuasai iblis, tinggalnya di perkuburan, masa depannya adalah dunia orang mati. Hidup dikuasai iblis, bukan dikuasai Allah. Hidup mau-maunya sendiri, masa depannya adalah perkuburan dunia orang mati. Tetapi Yesus mau menjangkaunya. Yesus punya rencana, punya tujuan untuk menjangkau yang punya masa depan dunia orang mati ini, untuk diselamatkan oleh Dia, untuk menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Allah. Tapi sebelum itu kita disaksikan dengan sebuah adegan di mana iblis di sini sangat lemah. Tidak seperti ketika awal perjalanan Tuhan Yesus, ketika Dia mau memasuki dunia pelayanannya di tengah masyarakat, ketika Dia pada saat itu, Yesus anak Allah, jatuhkan dirimu. Yesus anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Seakan-akan iblis sangat sombong, yang ngetes. Tapi di sini Dia memohon, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Iblis sangat lemah di sini, Bapak Ibu Saudara. Setan-setan itu memohon kepada Yesus, ya, supaya Ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Apa artinya? Jangan masuk ke dalam api neraka, hukuman kekal. Dia minta supaya ini belum waktunya, jangan disuruh duluan masuk ke sana. Jangan ke tempat penyiksaan duluan. Mereka tidak mau gitu ya. Setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya Ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setan-setan itu yang jumlahnya banyak dikalahkan oleh Kristus yang hanya seorang diri. Yesus tidak terkalahkan dengan jumlah batalion yang besar, yang gede. Dengan kuasanya, dengan mudah pergi ke babi itu. Semuanya masuk. Babi itu lalu mati lemas. Bagi Kristus, Bapak Ibu Saudara, satu jiwa itu sungguh berharga. Satu jiwa yang dilupakan oleh banyak orang. Dilupakan oleh orang-orang Yahudi karena wilayah itu dianggap najis. Dilupakan oleh orang-orang Yunani karena dianggap dia itu gila. Kerasukan setan. Dijauhi, disingkirkan dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Dalam hidup sosial masyarakat kita mungkin pernah menjumpai hal-hal yang demikian. Menyaksikan sendiri orang-orang tertentu disingkirkan karena mereka mungkin mengalami sebuah perbedaan, mengalami sebuah kelemahan, kekurangan. Disingkirkan. Di gereja bisa juga, Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin kita pernah menjadi korbannya, disingkirkan oleh sesama anggota jemaat sendiri, sesama teman sepelayanan sendiri. Mungkin bagian dari kita pernah mengalami hal itu yang sangat tidak enak. Tetapi kita hari ini tetap masih bisa bertahan oleh karena Kristus. Bukan karena orang lain, tapi karena Kristus. Karena Kristus yang sudah berjumpa dengan kita. Jadi sekalipun kita mengalami hal-hal yang sulit, hidup kita seakan disingkirkan oleh orang lain, tidak dipedulikan oleh orang lain, kita bisa tetap merasakan bahwa Kristus menjangkau hidup saya. Saya sudah mengalami kasih Kristus dan saya hari ini tetap bisa merasakan kasih-Nya. Jadi sekalipun orang lain merendahkan saya, menyingkirkan saya karena kelemahan saya, karena kekurangan saya tetap kuat di dalam Kristus.
Ada orang-orang yang menyingkirkan orang lain karena mungkin dia memiliki kekurangan dalam hal karakter misalkan. Gampang sekali atau mudah sekali kita meninggalkan orang yang wah itu keras kepala, udahlah tinggalin aja. Itu lebih mudah daripada coba kita membimbing dia supaya dia memiliki hati yang lembut. Kita bimbing dia supaya bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Udahlah handle sendiri aja lah. Lama kalau sama dia. Itu lebih gampang dihandle sendiri daripada kita berkoordinasi atau ngajarin orang untuk melakukan tugas dan juga tanggung jawabnya. Di firman hari ini berbicara bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Kalau kita hari ini sudah dijangkau oleh kasih Allah, kita sudah merasakan jangkauan kasih Allah, harusnya dari modal kasih Allah itu kita bisa menjangkau juga saudara-saudara kita yang berada jauh di sana. Yang Tuhan jangkau itu bukan sekedar jarak, namun batasan yang memisahkan relasi manusia. Jadi Tuhan itu gak hanya jangkau jarak tengah laut gitu ya, yang jauh-jauh, hubungannya jauh, tetapi ini menjangkau hal-hal yang dipisahkan oleh batasan-batasan. Kita bisa satu rumah, tapi bisa merasa sangat jauh dengan hubungan orang itu. Mungkin dengan istri atau suami udah lama nih, tapi belum sampai sekarang itu masih belum mengenal sungguh-sungguh hidupnya, hatinya istri atau suami atau pasangan kita. Saya satu rumah dengan anak saya, tapi saya tidak mengenal kehidupan anak saya. Itu jauh sekali. Tiba-tiba saya mendapatkan surat dari sekolah, suruh datang ke sekolah, ternyata anaknya melakukan pelanggaran. Saya tiba-tiba suruh datang ke kantor polisi, ternyata anaknya bawa narkoba. Kehidupan yang seakan dekat jaraknya, tapi hubungannya ada batasan yang begitu jauh. Ya anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang mungkin memiliki kehidupan sendiri dan kita tidak bisa menjangkau mereka, tapi kita tidak melakukan hal apa-apa untuk membawa mereka datang pada Tuhan. Batasan yang tidak sehat itu merusak relasi. Batasan boleh, membuat batasan boleh Bapak Ibu, tapi ingat, batasan itu yang dibuat oleh kita adalah batasan yang positif. Tapi kalau batasan yang tidak sehat, itu pasti merusak relasi. Batasan yang tidak sehat itu diwarnai oleh apa? Egoisme. Kekerasan hati kita. Itu tidak sehat. Kebencian. Itu batasan juga, itu enggak sehat. Kemarahan. Itu batasan, itu enggak sehat. Dendam. Itu enggak sehat. Batasan-batasan itu yang Allah mau jangkau, yang Allah mau hancurkan, supaya kita menjadi dekat dengan mereka. Orang-orang yang selama ini jauh dari kita, dalam hal relasi kita, dalam hubungan hati kita, Allah mau menjangkau mereka. Dan kita punya tugas untuk menjangkau saudara-saudara kita yang jauh, yang seakan dekat depan kita, depan mata kita, yang satu rumah, yang satu gereja. Bisa saja mereka itu jauh dari kita karena sebuah batasan tadi. Batasan yang kita biarkan tetap ada, dan kita tidak memohon kepada Allah untuk bisa menembus batasan itu. Di dalam Galatia 3 ayat 28 tadi dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Rasul Paulus menegaskan tidak ada batasan itu. Batasan itu harus dihapuskan. Jangan sampai karena batasan tertentu kita kemudian membeda-bedakan orang. Jika hari ini Tuhan sudah menjangkau saya dan Tuhan akan menjangkau mereka. Mungkin susah untuk kita bisa memulai dengan mulut kita, ngasih tahu anak kita
yang sudah gede, yang sudah remaja, yang saat ini mungkin masih menganggap hidup ya hidup saya. Mungkin susah mengarahkan orang-orang yang sudah punya prinsip sendiri dan merasa benar dengan prinsipnya, itu susah. Mungkin diantara kita juga punya anak atau saudara yang meninggalkan Kristus, ya, pindah ke seberang, dan kita hari ini masih terus berdoa bagi mereka. Pakai mulut kadang kita merasa bingung harus mulai dari mana. Kalau kita bingung mulai dari mana pakai mulut, pakailah hati untuk berdoa. Kita terbatas untuk menjangkau, tapi Allah sudah membuktikan Dia tidak terbatas. Dia bisa mengubah hati, mengubah karakter orang, mengubah hidup orang menjadi lebih baik, memiliki kehidupan yang baru. Yang mungkin sudah terhilang, Allah bisa meraihnya kembali. Sejauh-jauhnya John Newton itu pergi ke tengah laut. Seburuk-buruknya hidupnya John Newton itu pergi meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap bisa meraihnya. Kalau Tuhan melakukan itu dalam kehidupan John Newton, Tuhan juga bisa melakukan itu dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan orang-orang yang kita kasih, kehidupan jemaat di tempat ini. Allah bisa menjangkau, Allah bisa mengubah karakter. Roh Kudus akan bekerja. Saya ingin mengajak kita menyanyikan lagi lagu ini, Amazing Grace. Sekalipun tidak ada pemusiknya, kita nyanyi sendiri ya. Ya, 3, 2, 1. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah memerui hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Setiap orang punya masa lalu yang kelam. John Newton, Rasul Paulus, seorang pembunuh, Petrus, seorang pengkhianat gurunya, tapi hidup mereka berubah di tangan Kristus. Hari ini kita juga punya masa lalu. Jika hari ini hidup kita berubah oleh karena Kristus, maka tugas kita bersama dengan Kristus adalah menjangkau orang-orang yang selama ini kita tidak pernah pedulikan, tidak pernah kita jangkau. Bahkan mungkin hari ini kita sudah menyerah. Udahlah, terserah dia. Jangan kalah. Berjuanglah bersama Kristus, pergi menjangkau keluar batas. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, daripada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi jemaat yang saat ini mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Saat ini berada di dalam titik yang rendah di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk setiap keluarga, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam hubungan relasi mereka di dalam keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, mertua dengan menantu. Ketika hari ini mereka mengalami relasi yang retak, yang rusak, Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan setiap hati yang terluka, dan Engkau mengetuk setiap hati anak-anak-Mu untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan.
Kiranya Tuhan Kau yang menetapkan langkah-langkah mereka untuk menemukan pekerjaan yang baik, yang layak bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pasangan yang hari ini menantikan hadirnya buah hati. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka, memberikan karunia kepada mereka seorang anak pada waktu yang tepat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul masih mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan Kau yang menolong saudara-saudara kami untuk dapat berjumpa dengan pasangan mereka yang sepadan, yang cocok untuk menempuh kehidupan bersama. Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap anak-anak-Mu melewati setiap pergumulan yang ada. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dengan sakit, penyakit tertentu. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong saudara-saudara kami, yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini untuk dapat melewati masa yang tidak mudah untuk dilalui ini Tuhan. Dan melalui obat-obatan yang mereka minum, kiranya Engkau memakai itu semua menjadi alat kesembuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga di jemaat ini, bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ibadah ini, supaya terus menjadi berkat, supaya terus menjadi teladan di mana Tuhan menempatkan mereka. Kami berdoa untuk para saudara-saudara yang sudah memasuki usia yang lanjut. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan, memberikan kepada mereka kesehatan dan juga damai sejahtera-Mu. Kiranya Engkau juga menjadikan kami menjadi sahabat-sahabat bagi mereka, untuk memperhatikan mereka, saudara-saudara kami yang sudah memasuki usia yang sudah lanjut ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Di beberapa tempat terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor. Tuhan, kiranya Engkau yang memakai aparatur pemerintahan untuk menjangkau saudara-saudara kami yang ada di daerah bencana alam. Biarkanlah para aparatur negara kami bekerja bersama-sama untuk membangun kembali negara ini, dan Kau memulihkan setiap saudara-saudara kami yang berduka akibat kehilangan sanak keluarga mereka ataupun harta benda yang mereka miliki Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah negara Republik Indonesia dalam menangani persoalan-persoalan di bidang ekonomi, di bidang politik dan keamanan. Kau memberkati presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, untuk dapat memerintah bangsa kami ini. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi negara kami pasca pengumuman hasil pemilu 2019. Biarlah terus kondusif, biarlah bangsa ini aman dan dapat bergerak maju untuk terus berkembang, untuk terus menjadi berkat bagi rakyatnya. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami menaikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada setiap anak-anak-Mu demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni
Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah melalui persembahan yang kita berikan saat ini, serta tidak lupa bertekad untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu maka kasih-Mu, karena itu maka kasih-Mu.
kita berdiri. Puji syukur kuucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersatu hati menaikkan syukur terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai, memberikan berkat kepada kami apa yang kami butuhkan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami membawa persembahan di hadapan Tuhan, kiranya memberkati, menguduskan, agar persembahan ini boleh menjadi berguna, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para pengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar semuanya boleh dikelola dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan. Amin. Allah yang sangat mengasihi kita, menghendaki kita menjadi pemberita kasih-Nya. Kita terus memberitakan kasih Allah kepada semua orang. Allah yang telah menjangkau dan merengkuh kita dari cengkeraman dosa, menginginkan kita menjangkau sesama. Kita terus menjangkau sesama dengan kasih, bahkan kepada mereka yang sulit untuk dijangkau. Lebih besar dari segala yang terduga dalamnya, yang terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.